Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halil Gibran. Di sini saya akan mengerjakan tugas filologi, menjelaskan dua novel dari si Dan Brown yang judulnya The Lost Symbol and Angels and Demon atau Malaikat dan Iblis. Nah, sebelum saya bercerita, saya mau nanya dulu, kalian pernah nggak nonton film Uncharted yang pemerannya Tom Holland sama si Mark, pokoknya siapa mungkin namanya, itu juga diangkat dari video game, dari game dijadiin film. Cuman di sana juga ceritanya ada dia mencahin simbol-simbol gitu di sebuah gereja di Spanyol demi nemuin harta karun. Nah, di dua novel ini juga sama, memecahkan banyak-banyak simbol, kode-kode, pokoknya keren lah. Yang suka film teka-teki pasti suka banget baca novel ini. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu ada novel The Lost Symbol. Pemerannya itu namanya Robert Langdon, atau dia adalah profesor yang suka banget ngulik-ngulik tentang kode-kode gitu, tentang ya kode-kode. Terus di ceritanya itu dia pergi ke Washington DC di Amerika, diajak sama temennya. Nah, sampai sana dia malah nemuin tangan temennya aja. Nah, di situ dia nyari petunjuk yang berhubungan sama organisasi rahasia yang ternyata punya hubungan yang kuat sama Amerika. Dia harus nyelamatin Peter, sambil Peter itu temennya, sambil ngebongkar rahasia besar yang katanya bisa mengubah dunia. Seru dari seru dari novel The Lost Symbol itu kayak escape gitu, kayak mecahin puzzle gitu, escape versi raksasa, penuh kode-kode, lari dari penjahat, masuk ke bangunan-bangunan, kayak pokoknya yang suka teka-teki pasti suka banget baca ini. Kita kayak, lah, ini beneran kode-kode ini ada di dunia nyata, kita pasti bakal pikir kayak gitu. Nah, yang kedua itu Angels and Demon atau Malaikat dan Iblis. Nah, kalau yang ini nih tentang lebih ke sains versus agama. Si Profesor Langdon lagi-lagi kayak diajak ngulik simbol lagi gitu, tapi kali ini nyambung ke organisasi kuno namanya Illuminati, atau kayak nyembah-nyembah setan gitu, nyembah-nyembah iblis. Ceritanya ada pembunuhan di pusat penelitian gitu, terus ancaman bom di Vatikan pas pemilihan paus itu apa sih, bukan paus ikan paus, tapi paus pemimpin tertinggi di gereja gitu. Nah, terus si Langdon tuh ditemenin sama ada ilmuwan cewek namanya Victoria Vetra. Nah, mereka harus ngeburu pelaku-pelaku jejak-jejak simbol yang tersebar di gereja kuno yang ada di Roma. Nah, serunya itu kayak kita nggak bakal dikasih napas buat baca, kayak tegang banget nonstop, kayak nggak ada jeda buat tegang. Kita kayak ngerasain sensasi dikejar sama bom waktu, terus ditambah suasana Vatikan yang sakral banget kan, kayak bikin kita mikir, bener nggak sih sains sama agama itu kayak nggak bakal bisa nyatu aja, bakal tetap bentrok. Nah, pelajaran hidup yang saya ambil dari dua novel ini adalah ilmu itu penting, ilmu pengetahuan itu penting, tapi jangan lepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Si Dan Brown menunjukkan kalau ilmu dan kepercayaan itu nggak harus saling musuhan, keduanya itu bisa saling ngelengkapin. Nah, yang kedua itu jangan gampang percaya sama yang kelihatannya benar. Di kedua novel ini di kedua novel ini yang nunjukin pelakunya itu orang yang kayak baik-baik aja gitu. Makanya kita nggak boleh percaya sama orang yang kelihatannya baik-baik aja. Siapa tahu dia adalah pelaku yang sebenarnya. Nah, yang ketiga
pentingnya berpikir kritis dan mau belajar. Si Langdon ini selamat bukan karena dia jago berantem, karena dia ngerti sejarah dan ngerti simbol. Pokoknya karena dia mau belajar, kan dia cerdas juga. Nah, yang terakhir itu kayak apa pentingnya filologi di kedua novel tersebut. Nah, di dua novel yang tadi itu kayak nunjukin betapa pentingnya filologi, ilmu yang ngulik-ngulik teks kuno dan simbol-simbol sejarah. Tanpa kemampuan filologi, kan filologi itu kayak belajar tentang teks-teks itu, teks kuno atau simbol-simbol gitu. Nah, tanpa belajar filologi, si Profesor Langdon itu, Robert Langdon tuh nggak bakal bisa mecahin kode-kode yang ada atau simbol-simbol yang ada. Nah, makanya saya mau belajar filologi ini karena saya mau mecahin simbol-simbol yang ada di bangunan tua. Besok nih saya mau masuk random ke bangunan tua, siapa tahu ada simbol, nah saya mau pecahin. Itu pokoknya mantap, saya suka banget. Itu aja sih, pokoknya yang suka film teka-teki, konspirasi, pasti suka banget baca novel ini. Keren abis. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe guys. Kembali lagi bersama channel kami besok, insyaallah.